Shalom warga kerajaan. We explore tentang understanding the gifts. Kalau sudah menerima hadiah, seperti saya katakan, hadiah tidak ada guna kalau kita ya taruh di lemari, tetapi harus yaitu dibuka. Namanya karena pewahyuan harus dibuka kan, ya. Dan firman Tuhan menunjukkan selain karunia-karunia roh yang ada 1 Korintus 12, juga ada di Roma 12. Tapi syarat untuk menerima ada, yaitu Roma 12 ayat 1, 2, dan 3 ya. Dikatakan bahwa persembahkan tubuhmu, kalau mau dipakai Tuhan, persembahkan tubuhmu sebagai korban yang hidup, kudus dan berkenan. A pure life baru bisa dipakai oleh Tuhan. Kalau tidak sama seperti ada obat yang bagus, yang mahal, tapi alat suntiknya terkontaminasi, yang disuntik malah mati, saudara ya. Karena itu dalam Roma pasal 12 ini dimulai dengan persembahkan tubuhmu ya, sebagai korban yang kudus dan berkenan. Kan sayang dalam bahasa Indonesia dikatakan persembahan. Persembahan itu offering. Bahasa aslinya as a living sacrifice. Lalu kemudian jangan berpikir terlalu tinggi atau menganggap diri terlalu hebat, tapi kuasai dirimu menurut ukuran iman. Karena kepada kita masing-masing diberikan karunia yang berbeda-beda. Kita melihat dalam ayat kelima misalnya ya, sekalipun kita itu banyak, satu tubuh, dan kita ini member, anggota pada yang lain. Kita lihat di sini ada beberapa karunia. Pertama bernubuat. Bernubuat itu membangun, menasehati dan menghibur. Mari kita lakukan itu ya. Lakukan sesuai dengan iman kita. Ada karunia untuk melayani, ministry, ada juga memimpin, administration. Saya percaya tidak semua orang diberikan karunia itu, karena itu ada karisma, ada dorea. Ada yang memang di dalam diri kita ya, dan itu harus ditingkatkan and empower karena kuasa Roh Kudus. Ada yang orang suka memberi, ada orang encourager. Saya mulai pelayanan saya dengan apa? I'm an encourager. Naturally, I'm an encourager. Jadi kalau ketemu orang, membangkitkan orang yang lagi stres, yang lagi down, itu karunia. Tapi kemudian ditumpangi dengan kuasa Roh Kudus, hasilnya dahsyat, saudara. Ya, mulai dengan hal yang kecil, menghibur teman yang lagi susah, yang lagi bangkrut, yang lagi down ya. Saudaraku, that's a ministry. Ada juga yang karunianya memberi. Memang sudah dari asalnya itu murah hati. Kalau tidak memberi itu malah susah, saudara. Saya punya seorang teman yang luar biasa. Ya, dulunya memang orang yang sangat tidak mampu, diberkati Tuhan sampai luar biasa. Tapi lebihnya dia dari yang lain apa? Dia sangat murah hati. Dan dia kalau memberi itu tidak sombong. Bahkan dia minta maaf kalau memberi. Pak Arifin minta maaf ya. Kalau dia ngomong gitu, saya ini senang sekali. Ya, biasanya kalau minta maaf tuh mau menegur kita, mau marahin kita. Dia ini memberi untuk pekerjaan Tuhan, saudara. Jadi kalau dia bilang minta maaf tuh saya sangat gembira, saudara. Karena dia mengerti tentang Roma 12 ini. Dan dia bergerak di dalamnya dengan karunia iman yang dikaruniakan oleh Tuhan. Ingat? Jadi sekali lagi dalam 1 Korintus 12 dia katakan ada the gift of faith. Faith itu ada pada kita semua, tapi ada gift of faith yang bisa melakukan hal yang sangat besar. Through our God we shall do valiantly. Ya, for He has done so much for me. Saudara, begitu banyak untuk saudara saya, dan memperlengkapi kita, equip kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Receive that gift, develop that gift, dan juga bagikan pada orang lain melalui penumpangan tangan. God bless you. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita percaya bahwa hari-hari ini kita memerlukan Tuhan. Iman kita, hati kita hanya berpaut kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu. Hanya Kau segalanya Tuhan. Segalanya bagiku. Tak ada yang dapat menggantikanmu, Yesus Kau
kekasih jiwaku. Tak ada yang dapat memisahkanmu dari kasih-Mu, dari kasih-Mu. Kau segalanya bagiku, Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembah-Mu, ku angkat suaraku, ku angkat suara memuji-Mu. Haleluya, Yesus Tuhan, Yesus Kau segalanya bagiku. Amin. Tak ada yang dapat menggantikan-Mu, Yesus Kau kekasih jiwaku. Tak ada yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, dari kasih-Mu. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya, Kau segalanya di hidupku. Ku angkat
nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak di ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Haleluya. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa hari ini di minggu kedua di tahun 2023, the year of empowering grace. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya ajak kita untuk berdoa bersama-sama. Untuk sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur hari ini Bapa yang baik, Bapa yang penuh cinta, Bapa yang penuh rahmat. Kan hari ini tuntunan-Mu nyata atas kami semua hari ini sehat dan diberkati Tuhan, dan saatnya dalam ibadah online ini kami akan dengarkan pesan Tuhan lewat hamba-Mu hari ini. Apapun hamba sampaikan, Tuhan menolong kami, Tuhan menolong hamba-Mu supaya sampai kepada hati umat-Mu, membuat mereka menjadi umat yang selalu berkemenangan di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya ajak kita untuk belajar satu tema khotbah yang sederhana, yaitu jaga hati kita, maka kita bisa jaga iman kita. Keep your heart, keep your faith. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita baca dulu bersama-sama ayat ini di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23. Alkitab mencatat di situ, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Diteguhkan oleh Matius 12 ayat yang 34, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat, karena yang diucapkan mulut meluap dari hatinya. Nah, jadi dari kedua ayat ini sebelum kita lanjut Matius pasal 13 ayat 19, kita dapat simpulkan bahwa hati adalah tempat tersimpannya semua perbendaharaan kehidupan kita. Jadi ketika seorang mengucapkan hal-hal yang baik, itu meluapnya dari hati kita. Itu sebabnya saudara perlu jaga hatimu. Firman Tuhan mencatat tadi itu dengan penuh kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupanmu. Jadi ketika hatimu tenang, maka wajahmu ikut tenang, hidupmu ikut tenang. Hatimu sukacita, maka wajahmu juga penuh sukacita, antusias, dan hidupmu pasti akan ringan. Kalau hatimu itu penuh dengan hal yang salah, maka itu akan mempengaruhi sukacitamu, akan mempengaruhi ketenanganmu, akan mempengaruhi segala sesuatu ada dalam kehidupan. Misalnya kasih Tuhan. Itulah sebabnya jangan pernah dengar mempercayai istilah yang berkata bahwa sekalipun mulutnya jahat tapi hatinya baik, karena firman Tuhan mencatat di situ yang diucapkan mulut meluapnya dari hati. Karena itu jaga baik-baik aset kita yang paling berharga ini, karena supaya kehidupan kita memancarkan sesuatu yang jadi berkat bagi orang lain. Nah, kemudian Matius 13 ayat yang ke-19, dan kasih Tuhan Yesus Kristus, kita lihat bersama-sama di situ bahwa kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, makanya ketika saudara dengar firman Tuhan harus mengerti dengan baik-baik, tangkap itu. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang
ditaburkan di pinggir jalan. Nah, saya nangkap bagian Alkitab ayat yang berkata bahwa ditabur dalam hati orang itu. Jadi firman Tuhan mencatat bahwa hati adalah tempat di mana firman Tuhan itu ditaburi. Hati di mana benih firman itu tersimpan. Nah, hati di mana benih firman itu atau tempat di mana benih firman itu dapat bertumbuh, saudara kasih Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan, pastikan bahwa yang menguasai hati kita adalah benih ilahi, yaitu benih firman Tuhan, dan bukan benih musuh seperti kekecewaan, kepahitan, amarah, dendam. Karena itu akan mempengaruhi banyak hal di kehidupan kita. Saudara coba lihat di dalam kotak ini, saudara kasih Tuhan. Yang pertama adalah kalau hati kita itu akan mempengaruhi cara kita mencintai orang lain. Kita bisa mencintai pasangan kita, anak-anak kita, sesama kita, bahkan Tuhan kita yang kita sembah. Orang yang dibesarkan dengan cinta akan mampu mencintai dengan benar. Sekali lagi saya kasih Tuhan, orang yang hatinya itu penuh dengan cinta, yang tersimpan adalah benih-benih firman Tuhan, benih ilahi, maka dia punya cinta yang benar. Haleluya. Cinta yang benar itu adalah apa? Cinta apa? Yesus memberikan gambaran kepada kita, itu cinta agape, saya kasih Tuhan. Jadi cinta yang tanpa menuntut balas. Sekali lagi saya sampaikan bahwa orang yang dibesarkan dengan cinta akan memiliki cara untuk mencintai dengan benar. Tapi yang paling penting adalah kalau hati orang itu dikuasai oleh firman Tuhan, maka yang pasti adalah yang keluar dari kehidupannya adalah cinta agape, cinta yang diharapkan atau cinta yang diajarkan Tuhan kepada kita. Tetapi yang kedua adalah kasih Tuhan, kalau hati kita dikuasai oleh firman Tuhan, maka yang berikut adalah akan mempengaruhi sukacita kita. Orang akan sulit untuk bersukacita, enjoy dalam hidup kalau hatinya itu menyimpan sesuatu yang salah. Nah, sekali lagi orang akan sulit diajak untuk sukacita, diajak enjoy dalam hidupnya kalau hatinya itu menyimpan sesuatu yang bukan benih firman Tuhan, tapi yang disimpan adalah benih kekecewaan, benih kepahitan, amarah, dendam dan sebagainya. Nah, jadi saudara kasih Tuhan, pilihlah hari ini untuk saudara mau jadi orang yang bersukacita adalah orang yang penuh dengan beban. Kalau saudara mau menjadi orang yang mau dipenuhi dengan sukacita, maka pastikan yang terjaga di hati kita itu adalah benih firman Tuhan, benih ilahi, saudara kasih Tuhan. Nah, tetapi yang berikut adalah saudara kasih Tuhan, akan mempengaruhi pujian kita yang berkualitas. Pujian berkualitas adalah pujian yang berdaya hancur, berdaya rubah, dan berdaya cipta. Jadi maksudnya adalah yang pertama itu pujian tentu dalam kehidupan kita ini sebagai umat Tuhan, anak-anak Tuhan, salah satu yang perlu kita biasakan itu adalah memberikan pujian kepada orang lain. Ini kenapa penting? Karena itu akan lebih baik daripada saudara mengucapkan kata-kata yang salah yang justru tidak membangkitkan semangat. Jangan lupa bahwa kita perlu menghargai orang lain. Tetapi yang dimaksudkan oleh firman Tuhan di sini adalah bahwa ketika orang yang hatinya itu tersimpan benih ilahi, waktu dia memuji Tuhan, itu ternyata itu punya saya catat di sini adalah memiliki daya hancur. Daya hancur maksudnya bisa menghancurkan kuasa kegelapan, bisa berdaya rubah, itu mengubah sesuatu yang dalam hidup kita, bahkan membuka pintu-pintu yang tertutup, bahkan menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Ini sama seperti iman, saya kasih Tuhan. Jadi sekali lagi pastikan bahwa hatimu itu terjaga baik-baik. Pastikan bahwa yang tersimpan di hati kita itu hanyalah benih ilahi, yaitu firman Tuhan. Kemudian yang berikut adalah akan mempengaruhi semangat kita. Perhatikan orang-orang yang lemas, yang pesimis, yang loyo, yang layu dan lain-lain, pasti selalu masalahnya adalah di hatinya dia, saudara. Jadi saya catat di bagian bawah, Bapak Ibu lihat sama-sama di situ, hidup adalah pengaruh. Sadar atau tidak sadar, siap atau tidak siap, setiap hari kita pasti menularkan sesuatu ke dalam kehidupan orang lain.
yang akan mempengaruhi kehidupan orang lain. Jadi pastikan setiap hari bahwa yang ada di tangan kita, yang ada di pikiran kita, yang ada di bibir kita, dan yang ada di hati kita adalah berkat Tuhan. Supaya yang Anda dan saya taburkan kepada orang lain, kita sebarkan kepada orang lain adalah sesuatu yang jadi berkat dan bukan menjadi kutuk. Jangan lupa saya kasih Tuhan, kekecewaan, kepahitan, dendam, amarah juga itu adalah penyakit menular. Saudara bisa tularkan itu kepada orang lain kalau itu ada di hatimu. Kalau Anda orang kecewa, maka Anda akan bisa menabur kekecewaan kepada orang lain. Kalau Anda orang yang suka marah, itu Anda akan bisa mempengaruhi orang lain untuk menjadi marah, dendam dan sebagainya. Jadi hal ini sekali lagi pastikan bahwa yang ada di tangan kita, yang ada di pikiran kita, yang ada di bibir kita, dan yang ada di hati kita itu adalah apa? Sesuatu yang menjadi berkat bagi orang lain. Nah, saudara kasih Tuhan, itulah sebabnya jaga hati kita dengan penuh kewaspadaan. Pastikan bahwa yang kita pertahankan di hati kita adalah benih firman Tuhan dan bukan benih yang ditabur oleh musuh atau iblis. Saudara kasih Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, yang kedua adalah saya ingin bicara tentang iman, karena judul khotbah saya adalah jaga hati, jaga iman. Kaitannya adalah ketika kita berhasil menjaga hati kita, maka otomatis iman kita juga akan terjaga. Saya kasih dapatkan ada dua contoh di sini, saya kasih Tuhan. Yang pertama adalah Sakeus. Firman Tuhan mencatat di dalam Lukas 19 ayat 7, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus padanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun keturunan Abraham. Nah, yang pertama adalah Sakeus menjaga imannya itu dengan hidup di dalam pertobatan. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, cara untuk menjaga iman kita itu adalah setiap hari kita perlu melihat, mengoreksi diri kita sendiri bahwa adakah hal-hal yang salah dalam hidup saya, adakah hal-hal yang salah dalam pikiran saya, adakah hal-hal yang salah dengan perkataan saya, adakah hal-hal yang salah dengan cara pandang saya, cara berpikir saya, sehingga kalau kita temukan ada hal yang salah, Tuhan menolong kita, Roh Kudus menolong kita. Kalau kita menemukan itu hal-hal yang perlu dirubah dalam kehidupan kita, maka kita meninggalkan. Kemarin saya sampaikan salah satu pesan Tuhan di hari Minggu kepada jemaat Tuhan di ibadah onsite, bahwa dalam kitab Daniel itu orang yang mengenal Allahnya itu tetap kuat. Nah, kata kuat itu artinya raka, artinya bahwa orang yang punya kemampuan untuk mengadakan perubahan. Jadi orang yang tetap kuat itu adalah orang yang bisa punya kemampuan untuk merubah hidupnya dia. Contohnya adalah sering kasih Tuhan ya bicara tentang Daud. Adalah seorang yang bukan orang yang bukan sempurna hidupnya. Kita tahu bahwa dia punya dosa-dosa yang kalau di zaman kita ya sama seperti yang viral-viral di akhir-akhir ini. Saya kasih Tuhan, dia selingkuh sama istri orang. Waktu dia tahu istrinya orang itu hamil, dia buat sebuah rencana, kemudian rencana itu dalam bentuk sebuah surat. Dia kirim titip surat itu lewat orang yang dia rencana bunuh sampai kepada Yoas dan kasih Tuhan. Itu sebuah kejahatan yang besar. Tapi firman Tuhan mencatat Daud begitu menjadi kebanggaan Tuhan. Bahkan hari Natal yang barusan kita rayakan, Yesus yang kita rayakan kelahirannya, dia disebut dengan bangga bahwa dia adalah anak Daud, keturunan Daud. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, kenapa? Karena Daud punya kemampuan untuk bisa merubah hidupnya dia, bisa merubah kesalahannya dia. Nah, ini yang perlu kita miliki dalam kehidupan kita supaya iman kita terjaga. Maka kita perlu hidup di dalam pertobatan setiap hari. Tidak peduli orang mau bilang apa, sama seperti orang yang datang kepada Sakeus, orang berdosa kok Tuhan tolong, orang berdosa kok Tuhan berkati, orang berdosa kok Tuhan mampir di rumahnya dia. Haleluya. Sakeus
tahu bahwa dia berdosa, tapi waktu dia ngerti bahwa ini bagus, ini ketika orang tuduh dia orang berdosa, dia langsung tahu bahwa ini dosa saya. Karena dia adalah selalu pemungut cukai, dia tahu bahwa dosanya dia adalah suka peras orang. Nah, makanya dia bilang, saya mau bertobat Tuhan, dan kemudian ini yang kita baca tadi itu, yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat, saya kasih Tuhan. Jadi pesan yang pertama adalah untuk menjaga iman kita itu tetap hidup, tetap timbul, tetap berdaya hancur, tetap haleluya, punya kemampuan untuk melihat perbuatan-perbuatan Tuhan di hidup kita. Maka setiap hari periksa hidup kita, periksa pikiran kita, periksa hati kita, renungkan perkataan kita, keputusan-keputusan yang kita buat, apakah itu salah atau tidak, dan milikilah kekuatan untuk merubahnya. Karena ada banyak orang Kristen yang tahu apa yang dia lakukan itu salah, tapi dia tidak sanggup merubahnya. Dia tidak bisa punya kekuatan untuk merubahnya, saya kasih Tuhan. Dia malah berusaha untuk mempertahankannya karena mereka tidak punya kekuatan itu untuk merubahnya. Jadi saya kasih Tuhan, kita belajar dari Zakheus. Yang pertama, untuk menjaga iman kita tetap hidup dan berkuasa, iman yang bisa menyentuh surga adalah setiap hari hidup dalam pertobatan. Suami-suami, perhatikan hidupmu supaya rumah tanggamu bahagia. Engkau perlu hidup dalam pertobatan. Istri-istri, perhatikan hidupmu. Kalau mau supaya rumah tanggamu itu adalah ada surga di dalamnya, maka perhatikan hidupmu dan hiduplah dalam pertobatan. Anak-anak, kalau Anda mau melihat supaya masa depanmu itu adalah masa depan yang murni, Tuhan yang menentukan, berhasil, bahagia dan sebagainya, maka pastikan Anda pun bisa merubah hal-hal yang Anda anggap itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidupmu. Hidup dalam pertobatan setiap hari. Yang pertama adalah tetapi yang kedua adalah saya belajar dari orang buta cara untuk menjaga iman. Lukas pasalnya yang ke-18 ayat yang ke-39. Maka kata mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya, dan ketika ia telah berada dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Yang kedua adalah cara untuk menjaga iman, maka sama seperti orang buta, tidak menyerah dengan keadaan. Saudara yang kasih Tuhan, di dalam perjuangan kita untuk mencapai sebuah mimpi kita, untuk mencapai jawaban doa dalam kehidupan kita, untuk mencapai harapan-harapan dalam kehidupan kita, kita perlu yang namanya tidak menyerah. Amin, saudara yang kasih Tuhan. Tidak menyerah untuk memperjuangkan sesuatu. Nah, sama seperti seseorang yang PDKT dengan orang yang dia cintai, saya kasih Tuhan. Biasanya yang nyong-nyong kalau suka sama nona-nona, salah satu tantangannya adalah papa sama mamanya nona itu, saya kasih Tuhan. Tetapi ketika dia tidak menyerah, dia akan melakukan berbagai cara untuk bisa merebut hati papa dan mama dari kekasih hatinya itu. Maka biasanya itu berakhir dengan kebahagiaan. Dia berhasil mendapatkan orang yang dia cintai. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang buta tadi waktu dia melihat atau mendengar, bukan melihat ya, dia mendengar waktu Yesus lewat, firman Tuhan mencatat bahwa imannya timbul. Dan waktu imannya timbul, dia berdoa, dia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Nah, kemudian ada orang menegur dia supaya dia diam, tapi semakin keras dia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Orang yang tidak menyerah dengan keadaan adalah orang yang bukan menurunkan semangatnya untuk menghadapi tantangan yang dihadapi, tapi waktu tantangan yang dihadapinya dia itu kelihatannya belum terjadi apa-apa, dia semakin keras lagi, dia semakin keras berseru lagi, semakin keras berdoa lagi, minta Tuhan untuk tolong dia. Karena itu, saya kasih Tuhan, rahasia orang Kristen
untuk hidup berkemenangan ternyata salah satunya adalah jangan kasih kendor doamu. Amin saudara, katakan jangan kasih kendor doamu. Waktu yang dihadapkan dengan saudara itu masih buntu, belum kelihatan apa-apa, belum ada pertolongan. Yang ada adalah orang berusaha untuk menggagalkan kita. Semakin keras berseru, jangan kasih kendor doamu. Semakin keras berseru kepada Tuhanmu, sayang kasih Tuhan. Amin saudara. Nah, itulah saya catat di sini sayang kasih Tuhan bahwa orang yang membuat pernyataan iman itu selalu dibela oleh Tuhan. Nah, salah satu contohnya adalah Matius pasal 5 ayatnya yang 8 ayat yang ke-5. Ini kisahnya tentang perwira itu yang kasih Tuhan. Nah, waktu dia datang kepada Tuhan itu keren, Tuhan sampai heran dengan imannya dia. Dia datang kepada Tuhan supaya minta Tuhan sembuhkan. Dan firman Tuhan mencatat, Tuhan berkata aku akan pergi. Tapi dia bilang jangan Tuhan, tak usah repot-repot. Tuhan cukup katakan sepatah kata saja, maka anakku sembuh. Buat apa susah-susah? Ini sebuah iman yang keren saudara. Ini sebuah pernyataan iman yang buat surga itu tidak lama. Langsung saat itu juga terjadi pertolongan Tuhan. Itulah sebabnya di dalam kehidupan ini sering kasih Tuhan, Anda perlu buat pernyataan iman. Amin saudara. Pernyataan iman yang sifatnya adalah saudara mempercayai bahwa Tuhan yang sanggup mengerjakannya untuk saudara. Amin saudara. Pernyataan itu tidak salah. Saudara perkatakan, saya yakin tahun ini saya punya jodoh. Perkatakan itu, amin saudara. Saya yakin bahwa tahun ini gaji saya pasti akan dinaikkan sama Tuhan. Perkatakan itu, amin saudara. Saya yakin bahwa tahun ini terjadi multiplikasi dalam pekerjaan saya, pelayanan saya. Itu pasti akan terjadi. Karena itu adalah pernyataan iman yang sekali lagi surga suka untuk kita lakukan. Dan itu lakukan oleh Tuhan. Tapi yang kedua adalah ini pernyataan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Asal ku jamah jubahnya, maka aku pasti akan sembuh. Firman Tuhan juga mencatat tidak perlu waktu lama saya kasih Tuhan, bahwa dia pun disembuhkan Tuhan pada saat itu. Jadi hari ini sekali lagi saya sampaikan, buatlah pernyataan iman yang membuat surga turun tangan untuk membela saudara. Haleluya. Yang terakhir adalah saya kasih Tuhan, pastikan iman kita timbul karena iman membuat pengaruh kita itu sampai ke surga di bumi ini dan bahkan di bawah bumi sekalipun. Ini bicara tentang kerajaan maut dan segala kuasa pengaruhnya. Iman kita itu sanggup mempengaruhi di sana, saudara. Amin, saudara. Yang kedua adalah iman kita membuat kita bertindak menghadapi dan menaklukkan apa yang orang lain takuti. Dengan iman kita sekali lagi bisa bertindak dan menghadapi serta menaklukkan apa yang orang lain takuti. Tetapi yang ketiga adalah iman akan menangkis segala benih musuh, panah-panah api sejahat dan mencegah luka-luka rohani yang bisa membuat kita lumpuh dan menjadi Kristen tanpa kuasa, Kristen tanpa karakter Kristus, Kristen yang lemah letih lesuloyo, Kristen yang cengeng, gampang nangis dan gampang meninggalkan Tuhan, Kristen yang minta tolong tampilkan saja kamu, Kristen yang gampang bersungut-sungut, gampang protes. Nah, itu bangsa Israel yang cinta Mesias, saudara. Jadi dengan iman sekali lagi kita bisa menangkis segala benih-benih musuh bahwa yang bisa berpotensi untuk mengecewakan, yang berpotensi untuk membuat kita itu terluka secara rohani, maka dengan iman kita bisa menolak semuanya. Kenapa? Karena iman selalu berkata, saya percaya Tuhan punya rencana. Saya percaya waktu saya diperlakukan seperti ini, Tuhan punya rencana. Itu mencegah kekecewaan. Saya percaya bahwa waktu saya diputusi pacar saya, Tuhan punya rencana. Itu mencegah kebencian. Saya percaya waktu saya di PHK, minta tolong tampilkan aja saya percaya bahwa waktu saya di PHK, maka Tuhan punya rencana di balik. Itu namanya pernyataan iman yang mencegah iblis untuk menabur atau melukai hati kita dengan kekecewaan, kebencian dan segala macam.
Jadi buatlah pernyataan-pernyataan iman atas tantangan-tantangan yang Anda hadapi. Sebab itu adalah sebuah cara untuk saudara menjaga iman saudara tetap penuh kuasa, tetap penuh daya cipta, penuh daya rubah dan membuat Tuhan selalu bertindak untuk kita semua. Jadi pastikan iman kita itu timbul, pastikan iman kita itu terjaga. Sebab dengan demikian maka kita menjadi orang Kristen yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Yang terakhir adalah iman menjadikan kita menjadi orang Kristen garam yang bisa mencegah kebusukan tapi tidak bisa dipengaruhi karena rasanya tetap sama asin. Saudara yang kasih Tuhan, saya kasih contoh yang terakhir adalah Kaleb, adalah dua tokoh yang hebat yang waktu mereka itu berada di tengah-tengah bangsa yang memberontak, bangsa yang suka mengucapkan kata-kata yang sia-sia, bangsa yang suka mengotori hatinya dengan kekecewaan, bangsa yang suka merendahkan Tuhan. Tapi mereka berdua adalah orang yang jaga hati mereka, mereka jaga iman mereka, mereka jaga keluarga mereka untuk tetap beriman kepada Tuhan. Dan saudara tahu bahwa mereka adalah orang yang dibela Tuhan, mereka adalah orang yang disertai Tuhan, mereka adalah orang yang tidak pernah ditinggalkan Tuhan sedetik pun. Karena itu hari ini saya mau sampaikan pada saudara, jaga hatimu dan jaga imanmu. Sebab tahun 2023 Tuhan punya rencana besar di hidupmu. Engkau yang sakit disembuhkan, engkau yang punya masalah Tuhan tolong. Bahkan engkau punya mimpi-mimpi besar, Tuhan sanggup menjawab lebih daripada yang Anda doakan. Karena itu buatlah pernyataan iman, jaga hatimu, pastikan yang tersimpan adalah benih firman Tuhan. Yang salah cabut dan buang semuanya dalam nama Yesus. Dan biarkan hatimu terjaga hanya untuk perkataan Tuhan. Dan buatlah pernyataan-pernyataan iman atas tantangan yang Anda hadapi, atas masalah yang baru saudara hadapi. Buatlah pernyataan iman, karena itu akan mencegah saudara untuk terluka, sehingga akan dapat menjadi orang Kristen yang penuh kuasa, hidup berkemenangan di dalam Kristus Yesus. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Selesai berbicara ya Bapak hari ini, tapi hamba berdoa, jadikan kami orang Kristen 2023 adalah orang yang tidak memberikan hati kami kepada musuh, adalah orang yang mau menjaga hati kami untuk Tuhan, untuk benih-benih ilahi, supaya yang keluar dari hidup kami, dari perkataan kami, dari kehidupan kami adalah berkat yang bisa mempengaruhi orang lain, yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tapi Tuhan tolong kami juga supaya jadi orang Kristen yang sanggup menjaga iman kami, sama seperti Sakeus yang hidup dalam pertobatan setiap hari, supaya dia memastikan hubungannya dengan Tuhan baik, dia memastikan imannya tetap hidup dan berkuasa. Dan yang kedua adalah belajar dari orang buta yang sekalipun imannya dihadapkan dengan tantangan, dia tetap tidak patah semangat, dia tetap maju terus, kobarkan doa-doa seruannya dia kepada Tuhan, dan dia menuai apa yang Tuhan janjikan. Hari ini kami bersyukur hari ini Bapa, bahwa kami rindu menjadi orang Kristen yang menjaga hati kami dan menjaga iman kami sepanjang tahun 2023 ini, supaya hidup kami dipenuhi dengan kebaikan dan janji-janji Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom, shalom, shalom.